Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3. Hari ini kita belajar math ya teman-teman. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah dari kilometer menuju meter. Oke, sekarang kita mulai ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga diberi kelancaran dan teman-teman harus tetap semangat ya. Nah, converting length in kilometer and meters. Number 1, let's look at the distance between Rafi School and some place. Nah, teman-teman coba lihat peta di sini. Ada yang di tengah yaitu Rafi School atau sekolah Rafi. Dan jika Rafi akan berjalan ke library, dia akan berjalan 2 km 160 meter. Kemudian jika akan berjalan ke MRT station, dia akan berjalan 2 km 10 meter. Kemudian jika menuju park, dia akan berjalan 1 km 810 meter. Dan juga jika mau ke shopping mall, dia berjalan 1 km 250 meter. And what is each distance in meter? Number 8, the distance between the library and Rafi School is 2 km 160 meter. Nah, jadi 2 km 160 meter itu sama dengan 2000 meter ditambah 160 meter. Yang dimana yaitu 2160 meter. Dan sekarang number B, the distance between the shopping mall and his school is 1 km 250 meter. Maka jika diganti ke meter dari kilometer, maka karena turun 3 tangga, maka menjadi 1000 meter ditambah 250 meter yang hasilnya 1250 meter. Oke, jadi teman-teman, jika turun 3 tangga itu nolnya ditambah 3. Nah, kita simak ya penjelasan berikut ini. Teman-teman, di sini ada tangga. Nah, di mana tangga satuan panjang di sini dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang kita akan mengubah number E yaitu 2 km 160 meter. Kita akan mengubah ke meter. 2 km, coba kita lihat. Dari kilometer menuju meter yaitu turun 1, 2, 3. Jadi jika turun 3, maka kita tulis nolnya 3. Jadi seperti ini teman-teman, kita angka 2-nya kita tulis dulu 2. Karena dia turun 3 kali, jadi kita sisipkan tambah 3. 1, 2, 3. Coba kita lihat 1, 2, 3. Jadi nolnya kita pindah ke sini 3. Ditambah 160 karena 160-nya sudah meter. Jadi 2000 ditambah 160 yaitu 2160. Ini satuannya menggunakan meter karena sudah diubah. Seperti ini ya, ini angka 1 ya.
Nah, jadi angka 2-nya tetap dipindah ke sini dan ditambah 03 karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Kemudian ditambahkan dengan 160 meter dan hasilnya 2160 meter. Dan sekarang number B. Di sini 1 kilometer 250 meter. Nah, 1 kilometer tadi turun berapa tangga? Dari kilometer menuju meter. 1, 2, 3. Kalau 3, kita tulis lagi angka satunya di sini. Dan kita tambahkan nolnya. 1, 2, 3. Ditambah, nah ini naik di sini. 250. Nah, maka kalau sudah seperti ini, baru kita jumlahkan. 1000 ditambah 250 yaitu 1250 meter. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, yang pertama 2 km 160 meter. Jadi jika diubah ke meter semuanya 2160 meter. Dan yang kedua 1000 ditambah 250 jadi 1250 meter. Selanjutnya number C. Nah, di sini kita akan melihat jarak dari taman menuju sekolah Raffi, yaitu 1 km 810 meter. Maka nah, seperti tadi teman-teman, 1 kilometer karena turun 3 tangga, maka kita rubah yaitu satunya tetap dan ditambah angka 03 yaitu 1000. 1000 meter ditambah 810 meter jadi 1810 meter. Nah, seperti itu ya. And the library is the furthest from his school. The shopping mall is the nearest to his school. Jadi, perpustakaan itu yang paling jauh dari sekolah. Dan kemudian pusat pembelanjaan adalah yang paling dekat dengan sekolah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jika turun 3 tangga dari kilometer ke meter, maka angka yang di depan tetap. Jika 1 kilometer maka kita tulis dulu angka satunya. Kemudian kita tambahkan nolnya 3 karena dari kilometer ke meter turun 3 tangga. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya. And number 2, kita lihat A. Mr. Samad travel about 5,580 meter to work every day. What is the distance he traveled to work in kilometer and meter? B. He has to travel 5 kilometer 508 meter to the nearest library from his house. Is his workplace or the library near to his house? Di bawah ini ada peta di mana rumah Mr. Samad jika berjalan ke kantornya yaitu menempuh jarak 5.580 meter. Dan jika akan berjalan ke perpustakaan maka berjalan 5 km 508 meter. Number A. 5.580 meter sama dengan, nah kita pisahkan teman-teman, 5.000 meter ditambah 580 meter. Dimana jika 5.000 meter itu sama dengan 5 kilometer dan 580 meter. And he traveled 5 kilometer 580 meter to work. Dan number B, compare the distance. 5 km 580 meter dan 5 km 508 meter. Maka 5 km
580 meter itu lebih jauh dari 5 km 508 meter. And the library is nearer than his workplace to his house. Dan perpustakaannya lebih dekat dari rumah Mr. Samad daripada dari tempat kerjanya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Coba kita simak video berikut ini ya. Teman-teman, 5.580 meter kita akan mengubahnya menuju kilometer dan meter. Nah, berapa ya? Coba kita lihat di sini. Dari meter menuju kilometer. Kalau turun tadi dikali, kalau naik maka dibagi. Coba dari meter menuju kilometer ada berapa ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang kita pecah dulu. Ada 5.000 kilometer dan 580 meter. Nah, kemudian coba teman-teman. Tadi 5.000 meter. Jika naik maka dibagi. Dibagi berapa? 1, 2, 3. Jadi kalau naik satu tangga dicoret angkanya 1. Terus dari dekameter ke hektometer kita coret 1. Dari hektometer ke kilometer kita coret 1. Jadi ternyata naik 3. Maka nolnya kita coret 3-3-nya ya. Dan maka sisa angka 5. Jadi 5 kilometer. Dan 580 meter. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya untuk mengganti dari meter menuju kilometer. Karena dia naik, maka teman-teman ingat harus dibagi. Dibagi berapa? Karena naik 3 tangga, maka kita coret 0. Karena tadi kita naik 3 tangga, maka nolnya dicoret 3 dan sisa angka 5. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Nah, sekarang waktunya kita masuk pada materi word problem atau kita akan membahas tentang soal cerita. Number 1, Mr. Razak travel from point X to point Y. Before arriving at point Z, Mr. Lee travel from point X to point Z without passing through point Y. Nah, teman-teman, number A pertanyaannya, what is the distance Mr. Razak travel from point X to point Z? And number B, how much further does Mr. Razak travel than Mr. Lee? Nah, yang nomor A, maka dari point X menuju point Z. Maka karena tadi dari X menuju Y dulu dan kemudian tiba di point Z, maka dari XY yaitu 2.580 meter kita tambah dengan Y ke Z. Jarak Y ke Z yaitu 1.645 meter. Maka kita jumlahkan teman-teman, di mana hasilnya yaitu 4.225 meter. Dan kemudian yang B yaitu seberapa jauh Mr. Razak berpergian daripada Mr. Lee. Nah, tadi Mr. Lee itu pergi dari poin X menuju poin Z tanpa melewati poin Y. Jadi hanya X menuju Z yaitu 1.884. Sehingga yang B kita mengurangi dari hasil A, yaitu travel dari Mr. Razak.
di mana 4.225 meter. Kemudian kita kurangin dengan kepunyaan dari Mr. Lee. Karena Mr. Lee hanya berpergian dari titik X menuju titik Z. Maka dikurangin 1.884. Di mana hasilnya yaitu 2.341. Jadi Mr. Razak travel 2,341 meter further than Mr. Lee. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya untuk soal cerita di sini. Nah, kita baca dulu perintahnya atau soalnya. Kemudian kita lihat pertanyaannya. Karena yang pertama, pertanyaan yang A yaitu menanyakan seberapa jauh bepergian dari Mr. Razak, maka kita jumlahkan karena Mr. Razak ada di 2 titik atau X, Y dan kemudian YZ. Dan untuk Mr. Lee hanya dari X, Z. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Dan selanjutnya, a tailor uses 348 cm of cloth to make a shirt. She used 125 cm more cloth to make a blouse than a shirt. How much cloth does he use to make the shirt? Then the blouse altogether. Jadi, teman-teman, penjahit membutuhkan 348 cm untuk kain untuk membuat sebuah kaos. Dan kemudian penjahit tersebut membutuhkan 125 cm kain lebih untuk membuat sebuah blus daripada kaos tersebut. Jadi berapakah kain yang dibutuhkan untuk membuat kaos dan blus semuanya? Nah, tadi kain yang dibutuhkan untuk membuat satu baju atau kaos adalah 348 cm. Dan kemudian jika akan membuat sebuah blus, maka kain yang dibutuhkan harus lebih. Lebih berapa? Lebih 125 cm. Maka kita jumlahkan dulu teman-teman, karena untuk membuat sebuah blus harus dijumlahkan 348 ditambah 125, yaitu 473 cm. He used 473 cm of cloth to make a blouse. Jadi yang dibutuhkan untuk membuat sebuah blus yaitu 473 cm. Nah, jadi untuk membuat blus itu kainnya kurang. Kurang berapa? Kurang 125 cm. Atau jika membuat blus, maka dari kain kaos tersebut harus ditambah 125 cm. Nah, dan sudah selesai nih kita jumlahkan. Jadi, untuk membuat blus, kain yang dibutuhkan 473 cm. Dan kemudian, berapakah jumlah kain yang dibutuhkan untuk membuat kaos dan blus, teman-teman? Jadi, kita jumlahkan antara kaos yang 348 cm ditambahkan dengan kain yang dibutuhkan membuat blus, yaitu 473. Nah, di mana hasilnya yaitu 821. He used 821 cm of cloth to make the shirt and the blouse all together. Jadi yang dibutuhkan yaitu 820 cm untuk membuat sebuah shirt dan juga membuat blouse. Oke, jadi sudah paham ya?
Dan kemudian ada soal nih teman-teman. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, the distance between town W and town Y is 40 km. The distance between town Y and town Z is 3 times as long as the distance between town W and town Y. Maka berapakah jarak dari Y dan Z? Nah, ternyata di sini jarak W ke Z itu 48 km. Dan jarak Y menuju Z adalah 3 kali dari jarak W ke Y. Maka 48 atau 3 dikali 48 karena 3 kali dari 48 km. Nah, berapa ya? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Maka 48 atau 3 kali dari 48 sama dengan, kita kalikan teman-teman, 48 dikali 3. 8 dikali 3 ada 24. Kita tulis 4-nya, angka 2-nya disimpan. 4 dikali 3 12, ditambah 2 ada 14. Jadi jaraknya yaitu 14 km, 144 km. Dan kemudian number 2, a ribbon 570 cm long is cut into 3 equal pieces. What is the length of each piece of a ribbon? Nah, teman-teman, sebuah pita yang mempunyai panjang 570 cm akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Maka berapakah ya panjang setiap bagiannya? Jadi 570 dibagi 3. Nah, berapa ya? Kita kerjakan bersama-sama ya teman-teman. Pita tersebut mempunyai panjang 570 cm. Dan akan dibagi menjadi 3 bagian yang sama panjang. Maka bagian pertama, kedua, dan ketiga berapa ya? Jadi 570 dibagi 3. Kita gunakan pembagian pistul. 570 dibagi 3. 5 dibagi 3 ada 1 yang mendekati. 1 kali 3 ada 3, kita kurangin ya, ada 27. 27 dibagi 3 ada berapa coba? Iya, ada 9 karena 9 dikali 3 ada 27 dan sisa 0. Jadi naik ke sini teman-teman. Nah, maka hasilnya adalah 190. Dan setiap pitanya mempunyai panjang 190 cm. 190 cm. 190 cm. Oke. Nah, teman-teman, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah. Dan untuk penugasannya, teman-teman mengerjakan workbook halaman 201, 202, dan 203 ya. Jika ada yang belum dipahamin, teman-teman nanti bertanya kepada Miss Vina ya. Dan jika sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkan tugasnya. Baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Jangan lupa memakai masker, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat ya. Oke, baik teman-teman, jaga kesehatan tubuh ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.